Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-217. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni masih juga menundukkan kepalanya. Ia mendengar Kepu Sindet mendekatinya dan berdiri dekat di belakangnya. Di dalam hatinya ia berkata, "Kalau kau mulai lagi Kepu Sindet, mungkin aku akan kehilangan kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Langit menjadi suram dan mendung menjadi semakin tebal. Aku harus segera berada di padang karautan." Namun kemudian ia menggeram di dalam hatinya pula. "Ayolah Kepu Sindet, aku sudah jemu menunggu di neraka ini." Tetapi Kepu Sindet tidak berbuat apa-apa. Ia masih berdiri saja di belakang Mahesa Agni. Baru sejenak kemudian ia berkata, "Kau harus berusaha memperpanjang hidupmu. Kau harus bersedia berkelahi. Kalau tidak, nasibmu benar-benar terlampau jelek. Tetapi kalau kau berhasil menyenangkan aku dan orang-orang lain yang melihat perkelahian itu, maka umurmu akan bertambah panjang." Mahesa Agni sama sekali tidak menjawab, tetapi kemuakan dan kemarahan semakin membara di dadanya. "Nah, bekerjalah baik-baik. Kau akan mendapat kesempatan untuk melatih diri, mengulang dan mempelajari unsur-unsur gerak yang telah kau lupakan. Kau akan langsung berada di bawah pengawasanku. Mungkin hari ini, atau besok atau kapan saja. Aku ingin melihat kau berkelahi sebelum aku dapat menentukan keseimbangan di antara kalian." Hampir-hampir Mahesa Agni tidak dapat mengendalikan diri. Tetapi dengan sekuat-kuat tenaganya, ia memaksa dirinya untuk duduk terpekur di muka perapian. Hanya kadang-kadang tangannya saja yang bergerak mendorong kayu bakarnya lebih dalam di perapian. "Nah, bekerjalah," desis Kepu Sindet kemudian. "Tetapi jangan mencoba untuk membunuh diri. Sama sekali tidak menyenangkan. Dalam waktu sehari, rakyat Tumapel akan mendengar berita itu dan pasti akan selalu memperkatakan kau, seorang yang dahulu disegani, kakak permaisuri Kendedes, ternyata mati membunuh dirinya." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam untuk mengendapkan kemarahan di dalam dadanya. Tetapi ia belum berbuat apa-apa. "Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku akan beristirahat. Ingat, kau pada saatnya akan mendapat kesempatan dan kedudukan yang sama dengan kuda sempana." Kepu Sindet itu pun kemudian melangkah pergi meninggalkan Mahesa Agni yang masih duduk di muka perapiannya. Ketika Mahesa Agni itu mengangkat wajahnya, maka Kepu Sindet telah hilang di balik pepohonan. "Waktu itu tidak akan lama lagi," desis Mahesa Agni perlahan-lahan. Ia masih berhasil menahan darahnya yang hampir mendidih. Ketika air dan nasi yang dijerangnya telah masak, maka Mahesa Agni pun segera menghidangkannya seperti biasa. Ditaruhnya air panas itu ke dalam mangkuk dan nasinya pun telah disediakannya pula
di dalam ceding bambu. Ia mengharap bahwa pada saat Kepu Sindet makan ia mendapat kesempatan untuk menemui gurunya dan Empu Soto yang saat itu berada tidak jauh dari tempat itu pula. Seperti biasanya, Kepu Sindet dan kuda Sempana pun segera duduk di atas sebuah amben kayu yang kasar, menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Mahesa Agni. Nasi yang hangat dengan ikan air yang telah dikeringkan dengan dibubuhi garam. Ketika Kepu Sindet dan kuda Sempana sedang sibuk memilih dan menyisihkan duri ikan kering yang dimakannya itu, maka dengan tergesa-gesa Mahesa Agni menyelinap ke dalam gerumbul di belakang sarang iblis itu. Di tempat yang rimbun, ditemuinya gurunya dan Empu Soto memang sedang menunggunya. Agaknya Kepu Sindet kali ini gagal lagi, guru, berkata Mahesa Agni. Tetapi ia mempunyai suatu cara yang sangat licik. Ia ingin menjadikan aku dan kuda Sempana ayam sabungan. Kedua orang tua-tua itu mengerutkan keningnya, apalagi ketika Mahesa Agni menjelaskan apa yang telah didengarnya dari Kepu Sindet. Iblis itu benar-benar tidak berperasaan, desis Empu Purwa. Ia dapat berbuat apa saja di luar dugaan kita. Karena itu Agni, kau harus mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya. Kau akan berhadapan dengan iblis itu. Meskipun mungkin ilmumu sudah tidak kalah lagi dari ilmu Kepu Sindet menurut aliran masing-masing. Tetapi dalam keadaan yang gawat, maka Kepu Sindet dapat berbuat apa saja. Ia dapat berbuat hal-hal yang di luar dugaan. Mungkin kau akan terkejut dan kau akan kehilangan waktu sekejap. Yang sekejap itu mungkin akan dapat dipergunakan oleh iblis itu dengan puasnya. Apakah kau mengerti maksudku? Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, aku tahu, guru. Nalar dan perasaanmu harus kau kuasai sebaik-baiknya, Agni, berkata Empu Soto. Kalau kau gagal hanya karena kekasaran dan kepuasan lawanmu, maka kau akan mengecewakan kami. Karena itu persiapkan dirimu, bukan hanya kemampuan lahir, tetapi juga batinmu. Kau harus berdiri di atas landasan yang sudah kau letakkan. Iblis itu memang harus dilenyapkan karena pokalnya yang membahayakan sendi-sendi peradaban. Sehingga apapun yang akan dilakukan, yang barangkali sama sekali tidak kau sangka-sangka sekalipun, jangan menggoyahkan nalar dan perasaanmu. Kau tidak boleh kehilangan akal. Ya empu, sahut Mahesa Agni sambil menundukkan kepalanya. Tetapi bagaimana dengan kuda Sempana? Bertanya Empu Soto tiba-tiba. Aku melihat beberapa keanehan padanya, jawab Mahesa Agni, yang kemudian menceritakan apa yang dilihatnya atas anak muda itu. Mahesa Agni terkejut ketika ia mendengar Empu Soto berdesis. Kasihan anak itu, tidak semua kesalahan dapat dibebankan kepadanya. Sebenarnya ia bukan seorang yang terlampau jahat, tetapi aku telah ikut mendorongnya ke tempatnya yang sekarang. Agaknya kini ia telah benar-benar kehilangan arah hidupnya. Ia merasa bahwa hidupnya sama sekali sudah tidak mempunyai arti lagi. Ya empu, sahut Empu Purwa. Ia telah didorong oleh keadaan. Apalagi ternyata kuda Sempana kemudian kehilangan keseimbangan berpikir, sehingga ia telah kehilangan arah dan kehilangan tempat berpijak. Empu Soto mengangguk-anggukkan kepalanya dan terdengar ia bergumam. Akulah yang seharusnya meluruskan jalannya pada waktu itu.
tetapi aku justru ikut menjerumuskannya. Orang tua itu berhenti sejenak, wajahnya menjadi muram. Lalu sejenak kemudian ia pun berkata, "Agni, bagaimanakah kira-kira dengan kuda sempana itu? Apakah ia masih mendendammu?" "Aku tidak tahu, Empu, tetapi aku melihat keanehan itu." Empu Soto mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, "Agni, apakah kau dapat menunda perasaan muakmu terhadap Kebu Sindet itu sehari 2 hari? Meskipun kau telah siap menghadapinya, tetapi aku masih ingin menganjurkan kau menundanya. Kalau kau sempat melakukan keinginan Kebu Sindet, kau akan mengetahui perasaan kuda sempana yang sesungguhnya. Apakah ia masih tetap mendendammu, ataukah ia telah benar-benar kehilangan nafsunya itu karena hidupnya sendiri yang seolah-olah sudah tidak berarti apa-apa lagi? Kalau ia masih saja mendendammu seperti dahulu, Agni, aku serahkan ia kepadamu. Apa saja yang akan kau lakukan. Tetapi kalau ia telah kehilangan nafsunya itu karena alasan apapun, apakah kau mau memberinya sedikit saja peluang?" Kening Mahesa Agni menjadi berkerut. "Maksud Empu?" bertanya Mahesa Agni itu. Empu Soto menjadi ragu-ragu. Dipandanginya, Empu Purwa sejenak seolah-olah ingin mendapat pertimbangan daripadanya. "Maksudku, Nger, apabila kuda sempana itu sudah tidak lagi mendendammu karena alasan apapun, mungkin bukan karena kesadaran tentang kekeliruannya, sebab mungkin ia hanya sekedar didera oleh keputusasaan dan tidak tahu arah hidupnya lagi. Namun aku ingin minta maaf kepadamu untuknya. Aku ingin mencoba memperbaiki tingkah lakunya sebagai tebusan dari kesalahan-kesalahan yang aku buat selama ini." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Seperti Empu Soto, maka sekilas ditatapnya wajah Empu Purwa untuk mendapatkan pertimbangannya, dan didengarnya gurunya berkata, "Itu adalah wajar sekali, Empu. Kalau kuda sempana sudah kehilangan nafsunya untuk membalas dendam, maka Agni pun harus melenyapkan segala macam permusuhan yang ada di antara mereka. Mahesa Agni memang seharusnya berbuat sesuatu tanpa dilandaskan pada perasaan dendam dan kebencian. Yang dilakukannya atas Kebu Sindet pun seharusnya tidak diberatkan kepada dendam dan kebencian, tetapi kecintaannya kepada kebebasan diri, kepada adiknya Ken Dedes, kepada orang-orang Panawijen di Padang Karautan, kepada semua orang yang mungkin akan mengalami bencana karena tingkah laku Kebu Sindet. Itulah yang harus menjadi landasan perbuatannya, sehingga aku kira Mahesa Agni tidak akan berkeberatan apapun untuk melepaskan sikap permusuhannya terhadap kuda sempana. Apalagi kuda sempana, seandainya, ya hanya sekedar seandainya, Kebu Sindet dapat merubah dirinya, tingkah laku dan angan-angannya, maka tidak ada manfaatnya untuk membunuhnya. Tetapi itu hanya dapat terjadi di dalam mimpi saja." Empu Soto mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika ia memandang wajah Mahesa Agni, ia melihat pengertian memancar dari wajah anak muda itu, sehingga dengan serta-merta Empu Soto berkata, "Terima kasih. Agaknya Mahesa Agni pun berpendirian demikian pula. Kemana air menitik, maka demikian pula agaknya sifat-sifat gurunya melimpah kepadanya." "Ah," desah Empu Purwa, "kau memuji. Terima kasih." Empu Soto tersenyum, lalu katanya, "Bagaimana Mahesa Agni?" "Aku tidak berkeberatan, Empu. Aku memang melihat sesuatu pada dirinya. Mungkin ia mendapatkan kesadarannya, atau mungkin seperti yang Empu katakan,
jawab Mahesa Agni. Meskipun demikian, masih juga terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya. Adalah terlampau sulit untuk melupakan begitu saja semua persoalan yang pernah timbul di antara dirinya dengan kuda sempana. Adalah terlampau sulit untuk dengan sebuah senyuman berkata, "Kau telah aku maafkan, kuda sempana." Tetapi kedua orang tua-tua yang selama ini telah menempanya berpendapat demikian. Mereka, apalagi Empu Soto, telah dengan terang minta maaf untuk bekas muridnya itu. Apakah dengan demikian ia akan berkeras pada pendiriannya? Dan terngiang di telinganya kata-kata gurunya. Kalau kuda sempana sudah kehilangan nafsunya untuk membalas dendam, maka Mahesa Agni pun harus melenyapkan segala macam permusuhan yang ada di antara mereka. Mahesa Agni itu pun kemudian mencoba untuk dapat melakukannya, untuk dapat memaafkan kuda sempana. Ia merasa bahwa seharusnya hal itu memang dilakukannya. Hanya kadang-kadang saja perasaannya masih juga melonjak-lonjak. Namun dengan penuh pengertian, ia berkata di dalam hatinya, "Aku memang harus melupakan segala permusuhan itu. Empu Soto telah berjasa kepadaku di samping guru. Orang tua itu telah dengan sukarela memberikan dasar-dasar dan kemudian dengan berbagai pancarannya aji yang selama ini menjadi puncak kekuatannya. Ia telah bersedia pula bersama-sama guru mencari bentuk keserasian dari kedua aji yang ada pada orang tua-tua itu. Dan hasilnya adalah dahsyat sekali." Mahesa Agni itu tersadar ketika ia mendengar gurunya berkata, "Kembalilah kepada Kepu Sindet. Mungkin ia telah selesai makan. Kau harus berbuat seperti biasa dan kau harus menunggu saat yang sebaik-baiknya. Ingat, kau harus mempersiapkan dirimu lahir dan batin. Aku sudah tidak mencemaskan ilmumu lagi. Kau telah menjadi seorang yang akan mampu menghadapinya. Ilmumu sudah cukup." Mahesa Agni mengangkat wajahnya. Tanpa disengaja ia menengadahkan wajahnya menatap langit. Memang kadang-kadang mendung telah mengalir semakin sering. Bahkan gerimis-gerimis kecil kadang-kadang telah jatuh pula. "Belum terlampau tergesa-gesa, Agni," berkata gurunya. "Di padang karautan masih ada Ki Buyut Panawijen dan masih ada pula Ken Arok dan pasukannya." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Agaknya gurunya mengerti apa yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Dan ia mendengar gurunya itu berkata pula, "Kembalilah kepada Kepu Sindet dan kuda sempana." "Baik guru," jawab Mahesa Agni, yang kemudian minta diri kepada gurunya dan kepada Empu Soto. Ketika ia telah berada di dekat sarang iblis itu, ia mendengar namanya dipanggil. Dengan tergesa-gesa ia berlari, masuk ke dalam langsung mendapatkan Kepu Sindet dan kuda sempana yang masih duduk menghadapi sisa-sisa makanannya. "Hei, kemana kau tikus malas?" bentak Kepu Sindet. Aku sedang mengambil kail yang tadi pagi sudah aku siapkan di pinggir rawa-rawa." "Setan alas, kenapa kau tinggalkan kami yang sedang makan? Apakah tidak dapat kau ambil nanti sesudah kami selesai?" Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi kepalanya ditundukkannya. "Bawalah sisa-sisa ini pergi. Ambillah air, cepat." Segera Mahesa Agni memutar tubuhnya, tetapi ketika ia baru saja melangkah, tiba-tiba ia mendengar Kepu Sindet berteriak, "Kenapa barang-barang ini tidak kau bawa sama sekali? Hei, kau memang terlampau bodoh." Dengan ragu-ragu, Mahesa Agni itu mendekat.
Tetapi beberapa langkah dari amben tempat duduk Kepu Sindet, ia pun tertegun. Kemudian terasa matanya menjadi panas. Kepu Sindet telah melemparkan sisa-sisa nasinya ke wajah Mahesa Agni. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Segera ia berjongkok untuk memunguti gumpalan-gumpalan nasi dan mangkuk tanah yang pecah terbanting di lantai. Ambil! Ambil semua itu! Kau harus memakannya, mengerti? Mahesa Agni tidak segera menjawab. Dicobanya untuk menenangkan gelora di dalam dadanya. Hampir-hampir ia tidak dapat menahan diri lagi untuk bersabar terus. Hampir saja ia meloncat menerkam wajah Kepu Sindet yang beku seperti mayat. Tetapi ia masih selalu ingat pesan gurunya. Ia harus mencari saat yang sebaik-baiknya. Apalagi kini, ia mendapat pesan baru dari Empu Soto untuk meyakinkannya apakah kuda Sempana benar-benar sudah tidak mendendamnya. Mahesa Agni pun kemudian meninggalkan ruangan itu, membawa mangkuk-mangkuk tanah dan sisa-sisa makanan ke belakang. Namun ia masih harus segera kembali membawa air untuk Kepu Sindet. Setan! Geram Kepu Sindet. Kau memang terlampau malas. Untuk mengambil air semangkuk kecil saja, kau memerlukan waktu hampir seujung pagi. Hampir saja mangkuk itu melayang ke wajah Mahesa Agni, tetapi Kepu Sindet mengurungkan niatnya. Ditatapnya wajah Mahesa Agni lama-lama, kemudian pandangan matanya berkisar kepada kuda Sempana. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Sekarang! Aku ingin melihat kalian berkelahi sekarang. Nah, kuda Sempana, aku minta tolong kepadamu. Ajarilah anak ini supaya tidak terlampau malas. Cepat, kalian harus berkelahi. Aku akan melihat. Cepat!" Dada Mahesa Agni berdesir mendengar kata-kata itu. Tanpa sesadarnya, dipandanginya wajah kuda Sempana. Tampaklah wajah itu pun menegang. Agaknya kuda Sempana menjadi terkejut mendengar kata-kata itu. Justru karena itu maka untuk sejenak ia diam mematung. Apakah kalian tidak mendengar? Sekali lagi Kepu Sindet berteriak. Ayo, cepat ke halaman. Kepu Sindetlah yang segera meloncat berdiri. Didorongnya Mahesa Agni sehingga anak muda itu hampir-hampir saja jatuh terjerembab. Kemudian Kepu Sindet itu berpaling kepada kuda Sempana. Ayo, mulailah. Memang kau dahulu dapat dikalahkan oleh Mahesa Agni, tetapi kau sudah mendapat beberapa tambahan ilmu dari Kemundungan. Seharusnya kau kini menjadi jauh lebih kuat dari Mahesa Agni. Tetapi justru karena itu, aku harus selalu mengawasi perkelahian itu, supaya kau tidak terdorong untuk membunuhnya. Kuda Sempana menjadi berdebar-debar, tetapi kemudian tumbuhlah sikap acuh tidak acuhnya itu lagi. Dengan kepala kosong ia berdiri dan melangkah mengikuti Kepu Sindet ke halaman. Kemari kalian berdua. Kepu Sindet masih saja berteriak-teriak saja. Keduanya segera mendekat, tetapi ada perbedaan perasaan yang berkecamuk di dalam dada keduanya. Kuda Sempana hampir acuh tidak acuh saja atas apa yang akan terjadi. Kalau kemudian ia bersiap untuk berkelahi, bukan lagi karena didorong oleh nafsunya untuk berkelahi. Ia hanya sekedar melakukan perintah Kepu Sindet, seperti ia melakukan perintah-perintahnya yang lain, dengan hati yang kosong, tanpa maksud, tanpa tujuan, dan tanpa pertimbangan-pertimbangan lain. Sedang di dalam dada Mahesa Agni bergolak suatu perasaan ingin tahu, seperti juga Empu Soto ingin tahu apakah kuda Sempana masih memiliki nafsu-nafsu dan dendamnya terhadap Mahesa Agni. Namun bahwa sekarang juga ia harus berkelahi, itu telah mengejutkannya.
tidak ada bedanya," berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. "Sekarang atau nanti atau besok, semakin cepat semakin baik. Aku segera mendapat keputusan. Dengan demikian, aku akan segera dapat menyelesaikan tugas ini, menyingkirkan Kepu Sindet sebelum aku kembali ke padang karautan." Kini keduanya telah berdiri berhadapan, tetapi wajah-wajah mereka yang sama sekali tidak memancarkan gairah untuk berkelahi telah sangat mengecewakan Kepu Sindet, sehingga tiba-tiba ia berteriak pula, "Ayo, cepat, bersiaplah untuk berkelahi. Aku ingin melihat keseimbangan yang sebenarnya di antara kalian. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh berkelahi, maka aku akan memaksa kalian dengan caraku." Tiba-tiba saja Kepu Sindet itu meloncat meraih ranting sebesar ibu jari. Katanya kemudian, "Tubuh kalian akan dibekasi oleh jalur-jalur dari cambukku ini. Aku akan dapat memperlakukan kalian seperti seekor jangkrik, tetapi juga dapat memperlakukan kalian seperti seekor lembu penarik pedati. Aku dapat tidak sekedar menggelitik kalian, tetapi juga dapat memukul kalian sampai pingsan sekalipun. Nah, sekarang bersiaplah." Tidak ada pilihan lain bagi keduanya. Mereka melihat Kepu Sindet mengacung-acungkan ranting di tangannya. Sekali-sekali disentuhnya Mahesa Agni itu, dan sekali-sekali kuda sempana dengan tongkat kecil itu didorongnya kedua anak-anak muda itu maju semakin dekat. "Tetapi supaya perkelahian ini adil," berkata Kepu Sindet itu, "serahkanlah pedangmu." Kuda sempana yang sudah menjadi semakin acuh tidak acuh lagi kepada dirinya sendiri, dengan tanpa menjawab sepatah kata pun, menarik pedangnya dan diberikannya kepada Kepu Sindet. "Bagus," berkata Kepu Sindet sambil menerima pedang itu. "Sekarang bersiaplah untuk mulai." Kini kedua anak-anak muda itu telah berdiri berhadapan, tetapi keduanya sama sekali tidak memberi kepuasan kepada Kepu Sindet. Wajah kuda sempana kosong dan beku, sedang wajah Mahesa Agni diwarnai oleh keraguan-raguan dan kebimbangan. "Jangan membuat aku kecewa. Kalian tahu akibat dari kekecewaanku." Kedua anak muda itu tidak menjawab. "Ayo, cepat, mulailah." Ketika keduanya masih berdiri saja mematung, maka Kepu Sindet hampir-hampir kehilangan kesabarannya. Disentuhnya sekali lagi tubuh anak-anak muda itu dengan ranting di tangannya, tetapi kali ini agak lebih keras sedikit. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia sedang berjuang untuk menahan perasaannya. Ia sedang berusaha keras untuk tidak segera meloncat menyerang Kepu Sindet sendiri. Justru karena itu maka tampaklah ia selalu dicekam oleh kebingungan dan kebimbangan. Namun dalam tangkapan Kepu Sindet, Mahesa Agni kini benar-benar sudah kehilangan keberanian untuk berbuat sesuatu. "Ayo Agni, aku menghendaki kau berkelahi. Jangan takut. Kau harus benar-benar berkelahi membela dirimu. Kalau kau kalah, maka kau akan menyesal nanti, sebab tubuhmu akan menjadi merah biru. Aku akan memukuli kau dengan ranting ini. Sebaliknya demikian juga kuda sempana. Tegasnya, siapa yang kalah akan mendapat hukumannya. Cepat, sebelum aku kehilangan kesabaran." Sentuhan-sentuhan tongkat Kepu Sindet yang sebesar ibu jari itu telah berhasil mendorong keduanya menjadi semakin dekat. Jarak mereka tinggal beberapa langkah saja. Keduanya kini benar-benar telah bersiap untuk memulai dengan sebuah permainan gila-gilaan yang sangat memuakkan. Tetapi tidak seorang pun di antara keduanya yang bernafsu untuk memulainya. "Hei, apakah kalian telah bersama-sama menjadi banci, hei?" Terdengar suara itu lagi. Ketika keduanya masih saja berdiri di tempatnya,
Kepu Sindet menjadi semakin marah. Maka kini ia tidak hanya sekedar menyentuh tubuh-tubuh yang berdiri kaku itu, tetapi kini ia mengayunkan ranting itu mendera punggung Mahesa Agni. "Ayo, kau harus segera mulai." Terasa sengatan ranting kecil itu seperti menyobek kulit. Tetapi Mahesa Agni yang sekarang bukan Mahesa Agni yang dahulu. Ketahanan tubuhnya telah berkembang melampaui kebanyakan orang. Hanya sesaat kemudian, ia sudah berhasil melenyapkan perasaan pedih dan nyeri itu. Namun Mahesa Agni masih juga menyeringai sambil meraba-raba punggungnya. Bahkan terdengar ia berdesis dan mengeluh pendek. "Ayo cepat, kalau kau tidak mulai, maka aku akan mengulanginya semakin lama semakin keras. Mungkin kau akan pingsan karenanya, atau bahkan kalau aku benar-benar kehilangan kesabaranku, umurmu akan berakhir hari ini," teriak Kepu Sindet. Mahesa Agni segera memperbaiki sikapnya itu. Ia tidak ingin mendapat pukulan-pukulan lagi, bukan karena ia tidak akan dapat menahan sakit, tetapi ia takut kalau ia kehilangan kesabarannya pula, seperti Kepu Sindet. Karena itu, maka segera ia melangkah maju semakin dekat dengan kuda sempana. Dengan demikian, maka kuda sempana pun telah bersiap pula menerima serangan Mahesa Agni. Sesaat kemudian, maka Mahesa Agni pun telah meloncat menyerang kuda sempana. Tangannya terayun langsung mengarah dada lawannya. Tetapi kuda sempana telah siap menunggunya. Karena itu, maka dengan gerakan yang sederhana, ia berhasil menghindari serangan itu. "Oh, kau benar-benar sudah gila, Mahesa Agni!" teriak Kepu Sindet. Ia menjadi marah melihat cara Mahesa Agni menyerang, seperti anak-anak yang berkelahi berebut makanan, tanpa perhitungan dan tanpa unsur-unsur gerak ilmunya yang terkenal. "Ingat," berkata Kepu Sindet kemudian, "kalau kau tidak berkelahi bersungguh-sungguh, maka aku akan kecewa." Terdengar Mahesa Agni berdesis pula. Ia mengalami kesulitan dalam perkelahian ini. Ia harus berusaha untuk membuat dirinya tidak lebih baik dari kuda sempana. Ketika ia mencoba menyederhanakan geraknya, ternyata gerak itu terlampau sederhana, sehingga Kepu Sindet menjadi kecewa karenanya. Namun dalam gerak selanjutnya, Mahesa Agnilah yang menyesuaikan dirinya dengan kuda sempana. Meskipun kuda sempana juga berkelahi tanpa nafsu, namun tata geraknya dapat menuntun Mahesa Agni untuk menemukan tingkatan yang harus dilakukannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.